Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian kurang jelas soal pembahasan tadi, yang capital gain, atau juga mungkin soal kupon-kuponnya, dan juga mungkin alasannya kenapa suku bunganya bisa naik turun, suku bunga dari obligasi itu sendiri, kita ada video dari Jason, itu founder investor muda, yang menjelaskan lebih detail lagi nih soal obligasi ORI 17, karena kemarin itu sempat kolaborasi dengan Kementerian Keuangan juga untuk mempromosikan ORI 17 ini. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin saya di sini jadi pembicara pertama mewakili dari komunitas investor muda dan mungkin mewakili cara berpikir investor retail. Karena tentunya kan investor muda kumpulan investor retail dan berinstitusi, ya kan. Dan saya kasih judul government bonds itu adalah sebuah instrumen aset yang paling suka di-underestimate oleh retail investor. Kenapa kita paling suka menganggap remeh? Bukan karena imbal hasilnya, tapi banyak investor itu yang masih sangat amat buka masalah obligasi, ya kan. Saham saja kalau kita lihat data bursa efek yang mungkin punya rekening saham di bursa efek itu datanya masih kurang dari 1% dari populasi Indonesia, ya kan. Dan itu ngomongin soal saham, dan mungkin saham sekarang lebih tanda kutip lebih terkenal, dan mungkin lebih famous karena mungkin banyak komunitas yang ngebahas, sosial media juga lebih rame membahas saham, even di global apapun di lokal. Tapi nggak begitu dengan obligasi, ya kan. Obligasi terkesan investasi yang membosankan, obligasi terkesan investasi yang mungkin nggak menarik, bahkan dipikirnya nggak bisa kasih capital gain. Orang mikir obligasi kok hanya dapat kupon doang, ya kan. Padahal capital gainnya obligasi terkadang tidak kalah dengan saham blue chip, terutama obligasi pemerintah yang serinya panjang dan terutama yang sensitif dengan suku bunga. Jadi sebagai gambaran, obligasi kan tentunya ada yang bertenor pendek, ada yang 3 tahun, ada yang sampai 10 tahun, bahkan ada yang sampai lebih dari 10 tahun. Semakin panjang tenor obligasinya, semakin sensitif terhadap gerakan suku bunga. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di bank atau di mitra distribusi yang jualan obligasi, ya, itu pergerakan obligasi yang tenor 15 tahun sampai 30 tahun, atau yang kita bilangnya seri benchmark itu, setiap kali ada suku bunga turun, pergerakannya sangat sensitif. Nah, tapi hal-hal seperti ini kurang banyak diketahui oleh investor retail. Nah, makanya kita hari ini mau bahas khusus dulu tentang ORI 17. Yang ORI 17 tentunya tenornya pendek 3 tahun, jadi tentunya kalau ada capital gain, pasti capital gainnya tidak sebesar yang seri panjang, karena tentunya kan tidak sesensitif yang seri panjang. Oke, jadi kita langsung masuk. Nah, jadi kita ngomong soal imbal hasil, karena biasanya kalau kita ngawarin obligasi pemerintah ke investor retail, terutama yang kalangan muda yang sifatnya agresif, pasti jawabannya cuma satu, aduh imbal hasilnya kecil, males mendingan saham sekalian, saham bisa di atas 15%, ya kan. Dan memang biasanya di kepala kita selalu mikir, oh paling deposito tuh bisa dapat 6% per tahun, obligasi bisa dapat 7-8%, sedangkan saham bisa dapat 14-15%. Nah, itu adalah data yang benar kalau kita tarik data 10 tahunnya tahun lalu, yang pas lagi masa bullish-bullishnya. Itu benar kok, ya kan, benar saham. Tapi kalau misalnya teman-teman tariknya sekarang, setelah pasang modal koreksi dalam di masa COVID ini loh datanya. Kalau teman-teman tarik data dari hari ini sampai 10 tahun ke belakang, sebenarnya IHSG itu kalau teman-teman akumulasikan, kenaikannya hanya kira-kira 9% per tahun. Obligasi pemerintah naiknya 8% per tahun, ini on average per tahun ya, dan deposito 6% per tahun, itu rata-rata. Ya kan, jadi teman-teman bayangkan selisih antara Jakarta Composite Index atau IHSG yang mencerminkan saham yang kakaknya aset paling beresiko, aset paling agresif. Kalau teman-teman tarik datanya per hari ini 10 tahun mundur, itu sebenarnya hanya 9% per tahun kenaikannya, ya kan. Sedangkan obligasi konsisten di kisaran 7-8% per tahun, terutama obligasi pemerintah. Jadi teman-teman kalau mungkin mau dapat gambaran saham dan obligasi itu, teman-teman mungkin ingat kisah masih kecil, ada kisah namanya kura-kura dan kelinci melakukan perlombaan, ya kan. Obligasi itu seperti kura-kura, kesannya lambat, tapi sebenarnya kalau kita lihat jangka panjang, sebenarnya dapat imbal hasil tahun per tahun 8% itu juga nggak kecil-kecil amat. Dan sekarang kita kasih lihat lagi perspektif kedua. Nah, ini saya ambil indeks reksadana. Nah, teman-teman lihat indeks reksadana saham,
penggabakan tetap, pasar uang dari, ya kalau teman-teman lihat dari perspektif 1 bulan 3 bulan ya iya banyak saham blue chip rally besar-besaran ya kan, banyak saham yang sudah naik 20% dalam waktu 1 sampai 3 bulan. Tapi kalau teman-teman tarik jangka panjang yang mana itu adalah perspektif investor, kalau teman-teman pakai 5 tahun bahkan 10 tahun sekalipun, reksadana saham itu belum bisa ngalahin reksadana pendapatan tetap yang mayoritas di Indonesia isinya masih obligasi pemerintah. Nah ini yang banyak orang nggak tahu. Kita merasa dapat 8% per tahun itu kecil, tapi coba teman-teman jujur yang sudah mulai di saham, teman-teman bisa nggak konsisten dapat 8% per tahun on average, ya kan? Belum tentu bisa, belum tentu enggak. Dan inilah fungsinya obligasi sebenarnya. Jadi sebenarnya kita ini kalau milih instrumen investasi itu bukan kayak harus milih saku, maunya milih obligasi atau saham. Karena saku sebenarnya enggak, sebenarnya kita bisa campur. Kenapa kita mesti taruh semua kita di saham? Nggak ada salahnya juga kita taruh sebagian uang kita di obligasi. Karena kalau kita ngikutin pasar obligasi ya, kita bisa dapat benchmark. Ini kayaknya pasar saham naiknya udah terlalu lebay gitu. Karena obligasi imbalannya dia kecil banget. Kita bisa dapat sense itu karena kita punya istilahnya kok saya bilang pasti yang pasar saham itu adalah harga koko A naik ya harga koko B juga naik, dan ini kita penting banget kenapa mulai investasi di obligasi, karena saya yakin kalau teman-teman nggak investasi di obligasi teman-teman nggak mungkin pernah memperhatikan harga obligasi, karena ada sebuah istilah di mana hargamu berada di sana jiwamu berada. Jadi kalau teman-teman nggak pernah masukin uang ke pasar obligasi nggak mungkin teman-teman perhatiin, beda sama saham kan, teman-teman masukin uang ke saham terutama investor muda pasti tiap hari dipantengin, tiap jam dilihatin harga BRI berapa, harga BCA berapa, karena kita taruh uang kita di sana. Sedangkan kalau teman-teman lihat dari pola-pola krisis sebelumnya di pasar obligasi itu adalah leading indicator. Teman-teman kalau lihat di 2008, pasar obligasi itu koreksi duluan 6 bulan sebelumnya, sebelum pasar saham koreksi. 1998 juga sama, pasar obligasi turun duluan sebelum krisis di pasar saham Indonesia. Bahkan dari 3 bulan terakhir kalau teman-teman lihat, kenapa investor muda yakin banget pasar sahamnya akan rebound, karena pasar obligasi kan udah rebound duluan. Walaupun IHSG-nya waktu itu sempat diam, sempat turun dan nggak gerak kemana-mana, tapi pasar obligasi kan udah naik duluan. Dan kalau kita tahu dari kisah-kisah krisis sebelumnya, obligasi itu selalu gerak duluan sebelum pasar saham. Kita ngomongin foreign flow sekalipun, asing keluar, asing masuk. Asing juga biasanya masuk duluan ke pasar obligasi sebelum masuk ke pasar saham. Bahkan nilai asing yang masuk ke pasar obligasi itu jauh lebih besar daripada nilai asing yang masuk ke pasar saham. Nah, itulah kenapa menurut saya sebagai investor retail kita harus tahu yang namanya obligasi itu apa. Dan mungkin ke depannya ya saya appreciate banget kita diundang sebagai salah satu pembicara, walaupun biasanya investor muda diundang di acara saham, tapi kali ini Mas Gilman undang saya di acara obligasi. Dan tentunya ya kita appreciate karena buat saya obligasi ini adalah sumber yang menarik buat dijadikan bahan pertimbangan investasi. Nah, sekarang kita ngomong soal apa yang terjadi dalam tren investasi. Kalau teman-teman lihat, teman-teman baca berita di CNBC Global ya, kalau teman-teman bisa lihat bahwa pertumbuhan dana nasabah di Amerika Serikat, terutama di sekuritas yang punya online trading platform, itu naiknya luar biasa. Mereka ngalamin pembukaan account itu di atas 100% year on year. Ya kan? Pertumbuhan dana nasabah itu juga bahkan sampai 200% year on year. Bahkan ada data terakhir dari lembaga sekuritas asing yang saya rasa cukup valid, mereka melakukan tracking dan mereka menemukan bahwa 80% dari stimulus yang dikasih oleh Donald Trump, kan kalau teman-teman tahu, di masa pandemi ini kan pemerintah Amerika Serikat memberikan cek sebesar sekitar 1.200 US dollar per warga negara Amerika. Nah, uang yang dikasih sama Donald Trump tersebut ke semua warga negara Amerika yang harusnya dipakai untuk konsumsi, ternyata 80% dari uangnya dipakai buat deposit ke saham. Dan mereka trading saham sangat luar biasa di pasar Amerika. Makanya kan banyak banget saham yang naiknya luar biasa di Amerika. Dan tren ini nggak cuma terjadi di pasar global. Kalau teman-teman lihat data dari sekuritas retail yang ada di Indonesia, jadi teman-teman mungkin bisa tahu ya, ada beberapa sekuritas agak banyak di Bursa Efek, tapi ada beberapa sekuritas yang kita tahu yang memang basis utamanya itu adalah investor retail. Nah, saya nggak usah sebut merek, tapi teman-teman pasti tahu lah ada beberapa nama yang memang online trading platformnya itu top of mind di kalangan investor retail, dan beberapa sekuritas lainnya yang punya basis retail yang kuat. Teman-teman lihat data transaksi mereka year to date dari bulan Januari sampai bulan Mei 2020, compare sama bulan Januari sampai Mei 2019 tahun lalu. Teman-teman pasti menemukan data transaksi mereka naik, bahkan ada yang sampai 40%, ada yang naiknya 25%, year on year, ada yang naiknya sampai 38%. Jadi kira-kira mereka naik 30%-an lah transaksi perdagangan saham di sekuritas yang basis nasabah investor retail. Maksudnya apa? Memang transaksi saham di masa pandemi ini sangat luar biasa, sehingga mereka bukan lagi work from home,
tapi ya cuan from home, ya kan. Jadi ya karena mereka asik banget trading, dan mungkin banyak investor muda atau anak muda yang merasa kapan lagi nih saham-saham blue chip bisa sehari geraknya 7-8%. Dan itu yang terjadi kan di masa pandemi ini, sehingga banyak orang tertariknya. Bagaimana dengan pasar obligasi? Ya kan, pasar obligasi yang nanti tentunya Bang Sanggi pasti akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana situasi di pasar obligasi. Tapi dari kacamata kami, pasar obligasi kesan kayaknya investor retail lebih terkait dengan saham. Padahal menurut saya ini adalah salah satu waktu terbaik buat beli pasar obligasi. Kenapa dan apa alasannya? Nah, ini yang kita akan bahas. Karena yang namanya obligasi atau ORI itu ada pasar secondary-nya. Ini saya ambil data dari sebuah website yang memang dijadikan acuan dari semua obligasi. Datanya dari Infoveska saya ambil. Nah, teman-teman bisa lihat contoh dari ORI 14. Ini data per hari ini ya saya ambil ya. ORI 14, ORI 15. Nah, teman-teman bisa lihat, sorry ini saya zoom-nya nggak kelihatan. Teman-teman bisa lihat yang di bagian WAP. WAP itu namanya Weighted Average Price. Oke, jadi 100 itu tanggalnya harganya par, nggak berubah. Tapi kalau harganya 102,42 berarti itu harganya premium. Berarti kalau teman-teman jual, teman-teman dapat capital gain sekitar 2,4%. Kalau teman-teman pegang obligasi yang ORI 15. Ya kan, karena ORI 15 kan jatuh temponya mungkin masih 2 tahun ya, 2021. Dan juga kuponnya 8,25 atau jauh di bawah suku bunga sekarang. Sedangkan ORI yang akan muncul aja ORI 17 6,4. Ya makanya wajar sekali ORI 15 itu akan harganya naik atau di atas par. Nah, jadi ini sama cara berpikirnya. Bagaimana dengan ORI 17? Berarti kan kalau teman-teman mau memprediksi ORI 17 akan naik ke turun, pertama, teman-teman prediksi kira-kira ORI 18, ORI 19 akan dijual di kupon yang lebih murah atau lebih mahal di harga sekarang? Itu pertanyaan pertama, ya kan? Dan kupon yang lebih murah, lebih mahal itu tergantung sama suku bunga, ya kan? Kalau kita melihat bahwa dalam 2 tahun ke depan, ini BI Rate akan ngurangin suku bunga lagi, otomatis ORI selanjutnya juga pasti kuponnya akan direvisi, ya kan, karena pasti kan selisihnya ada sebuah selisih yang mirip-mirip lah antara BI rate-nya turun, pasti nanti juga imbal hasil kupon, bukan imbal hasilnya, sorry, kuponnya akan turun juga mengikuti BI rate. Jadi pertanyaan kita adalah, kalau kita beli ORI 17 sekarang, ini nanti ORI 18, ORI 19 yang terdekat, kira-kira kuponnya akan di bawah atau di atas. Kalau jawabannya di bawah, ya berarti kita punya potensi capital gain di secondary market. Dan kedua, pertanyaan yang paling ditanya sama semua investor untuk secondary market adalah ini, BI rate, ya kan. Sebenarnya pertanyaan atau kompetitornya investor obligasi cuma satu, suku bunga kemana, ya kan. Kalau kita jawabnya suku bunga akan turun terus dalam 3 tahun ke depan, ya tentunya ori yang kita pegang sekarang akan menarik, ya kan. Nah, kenapa menarik? Nah, ini biasanya investor retail di saham sama di obligasi suka kebalik-balik, karena mereka mungkin nggak sadar bahwa yang namanya suku bunga sama harga obligasi itu berbanding terbalik, ya kan, atau imbal hasil atau yield sama harga obligasi itu berbanding terbalik. Karena contohnya seperti ini, contoh sekarang saya pegang kupon. Contoh sekarang saya pegang ORI 17 dengan kupon 6,4% sebelum pajak, ya kan. Dan sekarang suku bunganya di kisaran 4,25, ya kan. Dan saya punya obligasi dengan kupon 6,4%. Nah, tiba-tiba 1 tahun kemudian pas ORI 18 mau launching, saat itu BRIC sudah ngurungin 3 kali lagi suku bunga misalnya. Anggaplah saat itu suku bunga BI itu ada di kisaran 3,25%. Kita anggap saja asumsi. Sehingga kuponnya turun dari yang 6,4 ORI 17 turun ke misalnya 5,6 misalnya. Ya kan, otomatis yang ORI 17 akan lebih menarik positioningnya daripada ORI yang selanjutnya, sehingga ORI 17 harganya di pasar secondary akan naik, ya kan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir sih kalau teman-teman takut sama resiko harga capital dia cost, ya udah teman-teman pegang aja sampai habis jatuh temponya, karena kan harganya nggak akan berubah, ya kan. Yang bikin berubah kan kalau teman-teman punya keputusan sebelum jatuh tempo 3 tahun, teman-teman mau jual obligasinya, nah itu ada potensi capital gain atau capital loss, ya kan. Tapi kalau teman-teman pegang obligasinya sampai jatuh tempo, ya teman-teman nggak akan mengalami fluktuasi harga obligasi, karena toh jatuh tempo pemerintah Indonesia akan bayar semua bunga beserta modal yang teman-teman pinjamkan ke pemerintah Indonesia. Dan sampai sekarang dari awal merdeka Indonesia belum ada sejarah sih gagal bayar kupon atau gagal bayar prinsipal dalam obligasi. Jadi saya rasa ya kita bisa bilang bahkan mungkin obligasi pemerintah itu lebih aman menurut saya daripada deposito di bank swasta walaupun dijamin oleh LPS. Karena buat saya obligasi pemerintah tentunya yang dijamin oleh undang-undang dan memang sudah dialokasikan ke
APBN. Nah, ini adalah suku bunga kita. Jadi mungkin saya kasih insight sedikit tentang makroekonomi. Ini adalah suku bunga kita terakhir. BI rate kita dari kisaran 4,25%. Bahkan pas lagi masa kampanyenya ORI 17 kemarin kan kita sudah guling lagi 25 basis poin. Ya kan? Pertanyaan terbesarnya bagi semua investor ORI adalah kemanakah harga dari BI rate? Betul ya, karena kalau harga BI rate dalam 2 tahun ke depan akan turun minimal 2 kali aja, ya buat kita menarik beli ORI sekarang kalau bisa sebanyak-banyaknya. Ya kan, karena ya bakal enak banget buat kita dapat capital gain dikasih kupon pula, ya kan. Jika ngomongin saham belum tentu semua kita bisa bilang ya menyelam beli saham Pak, saham kan lebih murah sekarang. Memang saham lebih murah, tapi belum tentu banyak orang berani beli saham dan nyaman beli saham di sekarang. Karena biasanya kalau lagi krisis harga saham memang murah, tapi berita jeleknya tiap hari keluar masuk, volatilitasnya sangat tinggi. Belum tentu semua orang nyaman dengan gerakan harga saham. Kalau teman-teman nyaman dengan gerakan harga saham ya monggo teman-teman boleh beli saham. Tapi kebanyakan yang saya tahu, terutama investor itu mereka nggak nyaman dengan volatilitas yang sangat cepat di pasar saham, sehingga mereka lebih prefer ya udahlah yang pelan-pelan tapi pasti. Nah, salah satu alternatifnya bagi tipikal investor yang seperti itu ya adalah ORI. Dan juga teman-teman yang misalnya punya kebutuhan untuk nikah misalnya dalam 3 tahun ke depan. Kan sekarang kita mungkin nikah juga agak susah ya, karena kan ada sebagian resepsi kakaknya nggak boleh, jadi kan mungkin diundur ke tahun depan atau mungkin 2 tahun dari sekarang misalnya. Nah, ini ORI salah satu yang cocok buat dijadikan tabungan untuk biaya nikah kita, karena kan udah pasti imbal hasilnya tetap. Jadi teman-teman nggak usah pusing kan kalau misalnya teman-teman taruh uang untuk nikah di saham, kan nggak lucu kan, tiba-tiba 2 tahun kemudian ya kita nggak pernah tahu akan terjadi apa, tiba-tiba agak crash lagi di pasar modal, pas teman-teman mau tarik dananya ternyata posisinya lagi minus 30%. Sehingga uang nikah kita nggak cukup. Masa kita bakal nikah? Karena jadi kan sebenarnya ORI ini cocok buat orang yang punya tujuan finansial dalam 3 tahun ke depan yang nggak bisa dibatalkan. Misalnya anak mau sekolah. Nah, itu cocok beli ORI menurut saya. Salah satunya ORI yang paling cocok buat dana pendidikan. Kalau misalnya dana untuk menikah, nah ini cocok sekali. Aku ketiga memang investor yang nggak terbiasa dan akan jangkungan kalau lihat gerakan volatilitas di pasar saham, terutama sekarang gerakannya sangat cepat. Nah, sekarang kita kembali ke topik utama. Bagaimana gerakan BI rate ke depan? Nah, pertama kita lihat dulu leading indicator dari BI rate. Apa sih leading indicator? Jadi gini, teman-teman kalau mau memprediksi kira-kira BI rate kemana arahnya, teman-teman kan mesti memprediksi kira-kira pertumbuhan ekonomi itu akan gimana hasilnya di kuartal 2 dan kuartal 3. Nah, kita nggak usah tungguin dari kuartal 2 dan kuartal 3. Kita bisa kira-kira ambil data bulanan dari setiap asosiasi industri yang biasanya keluar duluan sebelum data pertumbuhan ekonomi. Contoh, misalnya data penjualan mobil nasional. Itu kan ada datanya tiap bulan, teman-teman. Ya kan, kalau teman-teman lihat di kuartal 2, kalau penjualan mobil nasional semuanya drop sampai 70% sampai 90% year on year dari April dan Mei, ya kita udah cukup yakin bahwa di kuartal 2 ekonominya pasti akan lebih jelek. Ya kan, teman-teman juga bisa lihat data penjualan semen yang sudah keluar di bulan April dan Mei. Itu rata-rata mereka drop sampai 30% year on year. Itu sudah hampir pasti kita yakin kuartal 2 pasti jelek. Dan teman-teman bisa lihat dari Consumer Confidence Index. Jadi ada banyak banget data ekonomi yang keluarnya bulanan. Ya kan, atau lebih cepat daripada data GDP yang keluarnya per 3 bulan. Jadi kalau teman-teman mau memprediksi data GDP yang keluarnya 3 bulan, teman-teman memprediksi data bulanan, data ekonomi bulanan yang keluar setiap bulan di media massa atau bahkan di internet. Jadi kalau teman-teman mau tahu data ekonomi apa aja yang keluar, teman-teman Google aja, di Google namanya Indonesia Economic Calendar. Di situ agak keluar semua data pertumbuhan bulanan, data pertumbuhan kredit lah, data penjualan motor lah, data penjualan mobil, itu keluarnya bulanan, teman-teman. Nah, dari data bulanan tersebut, kita bisa memprediksi kira-kira nanti data 3 bulanannya yang dikonsolidasi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi akan seperti apa. Nah, kita lihat dari sana. Pertama sih udah tahu, leading indicator semuanya jelek di data kuartal 2. Kedua, inflation target. BI itu punya target inflasi, teman-teman. Kalau teman-teman buka website BI, bi.go.id, teman-teman akan menemukan bahwa target inflasi mereka adalah 3% plus minus 1. Jadi target inflasi mereka adalah di kisaran 2% sampai ke 4%. Tapi kalau teman-teman lihat data bulan Mei, itu inflasi mereka tuh 2,1 sekian, mepek-mepek ke 2 yang batas bawahnya, ya kan. Tentunya kan mereka punya batas inflasi dijaga supaya inflasinya nggak sampai di bawah 2, ya kan. Karena kalau inflasinya di bawah 2 dan masuk sampai deflasi, tentunya akan bahaya buat Indonesia dari kacamata Bank Indonesia. Makanya justru menurut saya
Bank Indonesia punya lagi ruang buat mengurangi suku bunga karena inflasi kan mepet-mepet ke batas bawahnya BI 2,1 sekian ya kan. Bahkan kalau teman-teman cek data habis lebaran juga banyak harga makanan tetap turun ya kan. Lebaran pun juga banyak harga makanan yang nggak naik signifikan karena memang demand secara nasional memang turun sangat luar biasa. Jadi dari sisi inflasi kita lihat BI punya ruang buat naik. Leading indicator mereka punya insentif buat kasih BI rate turun karena semua data ekonomi bulanan jelek. Ketiga kita ngomongin soal currency rate ya kan. Kurs karena ya kalau kita turunnya suku bunga kan sensitif sama gerakan rupiah dan kestabilan rupiah itu salah satu yang paling diperhatikan oleh Bank Indonesia. Namanya juga Bank Indonesia kan kutip penjaga rupiah ya kan. Nah, kalau kita lihat rupiah dari kuartal 2 kan mereka sudah turun dari 16 ribuan kemarin yang sempat heboh-hebohnya, sekarang sudah kembali ke level 14 ribu alias dalam beberapa minggu terakhir rupiah kita stabil di kisaran 14 ribu. Jadi dari 3 indikator itu aja kita sudah punya keyakinan bahwa BI rate sangat mungkin buat menurunkan suku bunga. Dan keempat, cek koko sebelah, ya kan semua bank sentral di dunia, The Fed, bank sentral Singapura, bank sentral, semua bank sentral memang lagi dalam tanda kutip melakukan stimulus moneter. Mereka kurungin bunga terus-menerus, kurungin suku bunga, kasih stimulus, masuk ke pasar obligasi. Jadi menurut saya ini yang paling menarik. Dan kalau di saham ya, kalau di saham kan kita biasanya kan suka punya tanda kutip ikutin aja smart money kemana ya kan. Kalau investor asing beli saham apa kita beli aja saham itu. Terkadang kan di saham ada sebuah logika seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek data dari primary market di pasar obligasi. Memang waktu itu Bank Indonesia pernah membilang bahwa kita akan masuk ke pasar obligasi ya kan, kita akan jaga di pasar primary. Tapi sebenarnya kalau teman-teman cek data pembeli obligasi di bulan Mei dan bulan April, itu Bank Indonesia itu hanya masuk di pasar primary kira-kira di bawah 15%. Sisanya masih investor institusi, salah satunya bank domestik juga, karena juga ya kenapa bank domestik masuk ke obligasi ya sebenarnya salah satunya simple sih, karena sekarang bank-bank besar di Indonesia kebanjiran likuiditas teman-teman ya kan, karena mereka punya likuiditas. Dan teman-teman kalau lihat data bulanan deposit di bank-bank besar buku 4 kayak misalnya BCA, Mandiri, BNI, dan BRI dan lain-lain, pokoknya bank buku 4 yang paling besar, big banks ya, deposit mereka ngumbuh banyak orang ngabung ke bank dan mereka kebanjiran likuiditas, dan mereka pun juga nggak mau kasih pinjaman besar-besaran ke banyak bisnis karena mereka tahu banyak bisnis susah, jadi mereka akan selektif pinjam uangnya. Jadi uangnya diapain dong yang mereka pegang banyak? Ya udah mereka beliin aja obligasi pemerintah Indonesia karena ya udah paling aman, dapat bunga kan, ya lumayan, dapat interest margin gratis, dapat dana murah dari nasabah, lagi kebanjiran likuiditas, ditaruh di place di Bank Indonesia atau di place ke obligasi negara yang mana mereka dapat spread yang lumayan. Jadi menurut saya dari 4 indikasi yang saya ngomong ini, saya cukup yakin bahwa dalam 12 bulan ke depan, setidaknya Bank Indonesia akan nurunin suku bunga 1 kali lagi. Atau bahkan mungkin di bawah level psikologis 4%. Jadi ya, karena ya kita akan lihat bahwa bahkan kalau teman-teman lihat indikasinya mall sudah dibuka di Jakarta, PSBB transisi, teman-teman lihat apa yang terjadi setelah mall dibuka. Apakah langsung membludak mallnya? Kebanyakan kan enggak kan. Memang udah mulai ada tanda-tanda traffic, tapi trafficnya belum sampai seramai waktu sebelum corona. Jadi menurut saya recovery-nya mungkin nggak akan secepat yang kita kira. Di ekonomi real ya, pasar saham bisa berbeda karena pasar saham memang geraknya duluan. Ya kan, dan obligasi juga mungkin bisa berbeda atau lebih cepat sedikit daripada ekonomi real. Tapi yang pasti, kalau recovery-nya slow, berarti akan terus-menerus dikasih doping sama Bank Sentral Indonesia, yaitu suku bunga turun dan doping-doping lain yang pasti membantu pasar obligasi Indonesia. Jadi ini slide terakhir dari saya karena waktu saya cuma 25 menit. Semoga bisa membantu teman-teman mengambil keputusan. Dan teman-teman kalau merasa, aku yield-nya masih kecil buat saya nih, yield-nya cuma dapat 5,44%. Karena kan 6,4% itu kan sebelum pajak ya teman-teman. Jadi kan ORI itu kan merupakan subjek pajak, kupon pajaknya kan 15%. Berarti kan kalau kita dapat pajak 6,4%, teman-teman kurangi 15% pajak, kira-kira teman-teman dapat 5,44%. Dan ini sebenarnya jauh lebih bagus ya pada deposito bank loh. Teman-teman kalau cek sekarang ke bank manapun, hampir udah nggak ada bunga atau bunga kokok di atas 6% ya. Jadi rata-rata teman-teman paling bisa dapat bersihnya di kisaran 4%, bahkan di bawah 4%. Kalau teman-teman hitung bunga bersih, karena kan pajak deposito kan 20%, pajak obligasi itu 15%. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana caranya ngingkatin yield imbal hasil di ORI tanpa teman-teman ngapa-ngapain ya, ini yang menarik dari ORI teman-teman. ORI itu dapat kuponnya bulanan.
ya kan, bukan per tahun atau per 3 bulan. Jadi teman-teman kalau invest di ori, bunganya itu dibayar per bulan. Jadi 6,4% itu kan setahun ya, 6,4% dibagi 12. Nah, itu adalah kupon bulanan teman-teman. Nah, kupon bulanan teman-teman sebenarnya jangan dipakai. Teman-teman bisa investasi lagi ke instrumen lain yang dapat imbal hasilnya sama. Contoh, misalnya teman-teman dapat kupon bulanan, teman-teman masukin ke reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang masih ada yang bisa dapat kurang lebih imbal hasil yang sedikit mirip seperti obligasi retail Indonesia. Jadi teman-teman dapat kupon bulanannya teman-teman langsung auto debit lagi ke reksadana pasar uang. Nah, teman-teman asumsi pegang obligasi ori 17 sampai akhir, kira-kira yield teman-teman akan naik dari 5,44 net setelah pajak naik ke 6%. Lagi saya udah hitung pakai Excel. Jadi percaya aja angkanya benar gitu ya. Habis itu, nah sekarang asumsi teman-teman dapat bunga bulanan dari ori 17 5,44%, teman-teman pakai bunga bulanan itu buat diinvestasikan ke sebuah instrumen atau reksadana yang bisa kasih imbal hasil kira-kira 7%. Tentunya lebih beresiko, misalnya reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi korporasi misalnya, ya kan? Nah, itu teman-teman kalau asumsi bisa dapat 7% per tahun dari imbal hasilnya, itu yield teman-teman naik dari 5,44 menjadi 6,2%. Nah, kalau teman-teman mau lebih agresif, misalnya selama ini teman-teman nggak pernah punya kemauan atau keberanian buat mulai invest saham, ya kan? Ya udah, cari aman aja. Selama ini teman-teman nggak pernah investasi, semua hanya ditaruh di tabungan. Nah, buat saya ini cara paling masuk akal buat belajar saham, dan siapa tahu malah yield teman-teman naik. Karena kan saham itu, kalau teman-teman lihat datanya di saya pertama, kalau dalam kacamata setahun, saham kan hanya 9% year on year. Iya, karena teman-teman tarik datanya sekarang di saham IHSG sudah kurang di atas 20%. Tapi kalau teman-teman lihat datanya IHSG kembali ke level sebelum corona atau naik lagi di atas corona, pasti datanya akan berubah. Biasanya kok on average tuh pasar saham Indonesia itu naiknya 2 kali lipat daripada obligasi pemerintah Indonesia. Kalau obligasi bisa kasih 8% per tahun, itu biasanya dalam kondisi normal dan bukan krisis, IHSG itu bisa naik di kisaran 2 kali lipat dari obligasi pemerintah, atau kisaran 15-16. Itu logiknya. Ya, kenapa angka 15% buang saham itu logik? Karena ya memang biasanya pasar saham yang lebih beresiko itu 2 kali lipat ribetnya daripada pasar obligasi. Tapi kalau dalam kondisi krisis, tentunya obligasi akan menang di atas obligasi. Ya justru di saat pagi masa recovery seperti ini, masa lagi krisis, ya obligasi pasti menang. Kalau kalau ke depan teman-teman melihat bahwa ekonomi kita belum akan pulih, ya berarti obligasi masih akan outperform sampai nanti ekonomi kita benar-benar pulih, baru saham rally-nya luar biasa dan mengejar ketinggalan mereka mengejar ketinggalan mereka terhadap saham, ya kan. Jadi kalau teman-teman punya pandangan bahwa vaksinnya akan lama selesainya, misalnya selesainya, karena kalau teman-teman ikuti berita yang beredar kan katanya vaksinnya keluarnya 2021, paling cepat itu pun 2021 keluarnya baru di Amerika, ya kan. Indonesia belum tentu dapatnya duluan. Ada banyak lah asumsinya, tapi intinya semuanya secara konsensus pasti kan prediksinya, aku meyakininya kita baru benar-benar normal itu 2021 kuartal 3 atau kuartal 4, ya kan. Kalau kita mau benar-benar pakai data yang paling konservatif, ya kan, 2021 kuartal 3 kita baru mencapai level ekonomi sebelum corona, alias kurang lebih ya 18 bulan dari sekarang. Ya, kalau emang 18 bulan dari sekarang ekonominya masih nggak stabil, tandanya pasar modal masih fluktuatif, ya alangkah baiknya kita bisa taruh di ori dulu. Bagi yang sangat-sangat konservatif, nanti ketika pasar modal mau rally, kita sudah punya tabungan di ori yang kita bisa switching untuk masuk ke pasar saham. Tapi kurang lebih ini gambaran dari saya. Jadi kupon bulanannya jangan dipakai menurut saya. Kupon bulanannya diinvestasiin lagi, terutama ke aset yang lebih agresif daripada ori. Ori kan udah super duper aman, dijamin pemerintah. Nah, kalau teman-teman mau belajar saham sih, saran saya kupon obligasi yang teman-teman dapat bulanan, teman-teman pakai lagi buat nabung saham. Karena banyak saham yang levelnya murah. Itu saya rasa pasti yieldnya bisa menarik banget yang teman-teman dapat, dan jauh lebih aman. Teman-teman nggak akan jangkungan. Kenapa? Karena yang teman-teman masukin itu bukan modal teman-teman, tapi bunga yang teman-teman dapat dari ori. Karena pasar saham itu kan permainan emosi ya, emosi yang stabil bisa mengaji pasar saham, dan kalau teman-teman hanya investasikan kuponnya saja, saya yakin pasti emosinya lebih stabil daripada teman-teman taruh sebagian besar uang teman-teman ke pasar saham, terutama bagi yang belum biasa masuk ke saham. Sekian dari saya, Mas Gilman. Semoga membantu memberikan insight buat teman-teman semua.